Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Razak Melika Putra dengan nomor BP 17+1152610184. Jadi di video kali ini saya akan menjawab soal UTS, soal ujian tengah semester dari mata kuliah CRM atau Customer Relationship Management. Yaitu soal pertama tentang 1. Jelaskan pemahaman Anda tentang CRM dan berikan contoh. Jadi, menjaga hubungan baik dengan klien, konsumen, atau customer merupakan salah satu kewajiban dalam sebuah bisnis. Pasalnya, bisnis akan berkembang berkat adanya klien dan konsumen, atau customer. Oleh sebab itu, penting bagi Anda, pemilik bisnis, untuk mengetahui customer relationship. Jadi, keberadaan konsumen atau klien menjadi sedemikian pentingnya. Oleh sebab itu, bagi setiap pebisnis, hendaknya selalu melakukan hubungan baik dan membangun komunikasi yang baik, guna mengikat konsumen agar dapat melakukan pembelian berulang. Customer relationship ialah strategi pemasaran terbaik dalam mempertahankan klien, konsumen, atau pelanggan yang telah ada dengan cara mengelolanya agar melakukan pembelian berulang, sehingga konsumen tidak akan lari ke kompetitor. Di sini juga ada fungsi Customer Relationship Management. Yang pertama yaitu peningkatan penjualan, yang kedua mendapatkan peluang lebih banyak, yang ketiga biaya lebih rendah, yang keempat peningkatan kepuasan pelanggan, yang kelima fleksibel yang lebih besar, yang keenam skala ekonomi, yang ketujuh peningkatan fungsi back office. Jadi di sini langsung saja masuk pada contoh CRM, yaitu saya mengambil contoh pada industri hotel di Indonesia. Penggunaan CRM pada industri hotel dapat membantu meningkatkan pelayanan dan membangun hubungan interpersonal yang efektif kepada pelanggan. Berikut adalah contoh keuntungan penerapan CRM pada industri hotel. Yang pertama yaitu sentralisasi data. Banyak informasi mengenai pelanggan dapat membingungkan. Adanya software CRM sangat membantu industri hotel dalam menyimpan seluruh informasi pelanggan yang relevan secara sistematis ke dalam satu plafon sentral. Dengan penyimpanan data tersebut, manajer hotel dapat melakukan segmentasi pelanggan dan mengelompokkannya sesuai kebutuhan. Lanjut, yang kedua, analisis informasi pelanggan. CRM merupakan alat yang sangat bermanfaat untuk menganalisis data. Dengan software CRM, seluruh informasi yang berkaitan dengan pelanggan dapat divisualisasikan secara 360 derajat. Hal ini membantu manajer hotel dalam melihat perilaku maupun kebutuhan pelanggan. Yang ketiga yaitu mendorong loyalitas pelanggan. Salah satu faktor penentu kesuksesan hotel adalah ketika mampu mempertahankan pelanggan secara efektif. Software CRM dapat dijadikan solusi dengan menangani seluruh informasi pelanggan. Informasi tersebut kemudian dapat dimanfaatkan untuk menargetkan pelanggan maupun calon pelanggan secara personal. Hal ini dapat mendorong loyalitas pelanggan dan mempertahankan pelanggan. Lanjut, kita masuk ke yang mengoptimalkan kinerja hotel. CRM dapat membantu produktivitas kinerja hotel dengan mengumpulkan data mengenai aktivitas keseluruhan yang terjadi di hotel. Sebagai contoh, CRM dapat digunakan untuk melacak beberapa pelanggan yang telah ditangani tiap representatif customer service, beberapa jumlah pengunjung per bulan, maupun kapan waktu dan jumlah pengunjung tertinggi. Baiklah, langsung saja masuk ke soal yang kedua, yaitu tentang proses, people, dan teknologi. Jadi penjelasan dari saya tentang people atau sumber daya manusia atau SDM. Aspek people atau SDM menjadi kunci utama keberhasilan penerapan CRM ini, karena merekalah orang yang menggerakkan dan mengawasi mesin CRM ini.
Selain itu, ada banyak aktivitas yang masih membutuhkan interaksi secara langsung dengan para SDM ini, baik melalui media seperti telepon dan pesan pendek ataupun benar-benar bertatapan muka. Kita langsung masuk ke proses. Proses. Yang dimaksud proses di sini adalah bagaimana sebuah aktivitas akan berlangsung yang diatur sedemikian rupa secara sistematis. Dan perusahaan, aktivitas yang berlangsung yang diatur sedemikian rupa secara sistematis dalam perusahaan. Proses ini haruslah dibuatkan sistem dan prosedurnya secara detail, kemudian distandarkan atau dibakukan sebagai acuan bagi semua karyawan dalam beraktivitas, termasuk semua kegiatan yang berhubungan dengan CRM. Dalam sistem dan prosedur akan disebut dengan jelas ruang lingkup, istilah, dokumen, dan semua hal yang digunakan untuk menjalankan sebuah proses. Dan yang terakhir yaitu tentang teknologi. Hampir semua aktivitas harus dibantu oleh teknologi agar dapat berjalan lebih cepat, lebih baik, lebih akurat, dan lebih-lebih yang lainnya. Kita sudah melihat bagaimana teknologi telepon, kita merubah cara komunikasi manusia yang dulu membutuhkan waktu berhari-hari untuk menghubungkan atau berkomunikasi, sekarang bisa dilakukan dengan waktu yang bersamaan, secara interaktif meski keduanya jarak sangat jauh. Demikian juga dengan konsep CRM ini, konsep yang sudah digunakan oleh banyak perusahaan tetapi masih belum terintegrasi dalam satu sistem. Saat ini sudah banyak diintegrasikan dan bahkan dilengkapi dengan berbagai tools atau kemampuan lain yang mendukung aktivitas CRM tersebut. Langsung saja kita masuk ke soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu tentang langkah awal agar aplikasi CRM tepat pada sasaran. Jadi di sini maksudnya sebagai konsultasi kita harus memikirkan, sebagai konsultan kita harus memikirkan terlebih dahulu selera konsumen dengan cara menstrukturkan perencanaan, perorganisasian, tindakan, dan pengawasan terhadap sesuatu yang akan dilakukan. Kita harus bisa memahami tingkat minat konsumen dari berbagai jenis pelayanan. Karena di dunia perbisnisan kita harus menarik sebanyak mungkin konsumen untuk tetap bertahan pada sebuah usaha yang kita geluti. Di sini kita juga harus bisa mencari celah untuk menarik investor masuk dan memberikan penambahan saham pada perusahaan atau instansi tertentu. Langsung saja ke soal nomor 4. Kenapa basis data memiliki peranan penting dalam implementasi CRM yang dilakukan? Jadi gini, dengan menggunakan database, maka data dapat dicatat secara akurat, diperbarui dan dilacak atau dicari secara efisien dan teratur. Dalam mengumpulkan data terbaru setiap detik, perusahaan dapat menggunakan data tersebut untuk mencapai tujuan mereka secara sistematis dan memberdayakan bisnis mereka secara strategis. Database dibutuhkan untuk menjalankan dan mengelola data secara efektif. Ini juga membantu perusahaan atau instansi lainnya untuk mentransfer data tersebut melalui keseluruhan sistem. Jadi, manfaat yang diperoleh dari penyusunan data yaitu untuk mengatasi manfaat yang diperoleh dari penyusunan database yaitu untuk mengatasi kerangkapan. Maksudnya itu untuk mengatasi redundansi data. Yang kedua, menghindari terjadinya inkonsisten data. Yang ketiga, mengatasi kesulitan dalam mengakses data. Yang keempat, menyusun format yang standar dari sebuah data. Lanjut, pengguna oleh banyak pemakan atau multiple user. Lanjut, melakukan pelindungan dan pengamanan data atau data security. Yang terakhir, menyusun integritas dan independensi data. Langsung saja masuk ke soal nomor 5 atau soal yang terakhir. Ceritakan sebuah penerapan CRM yang pernah Anda amati dan analisa ketika
interaksi secara online maupun tidak online. Jadi di sini saya pernah berbelanja online di suatu akun Allshop. Awalnya saya ragu akun tersebut asli atau tidaknya. Jadi saya mau memastikan akun ini fake, palsu atau bukan dengan cara membeli salah satu barang yang ada di akun tersebut. Saya memilih satu barang yang kelihatan bagus dengan harga yang murah. Seketika saya memesan barang tersebut, respon adminnya pun cukup cepat dan pelayanan cukup bagus. Tapi saya masih ragu dengan barang yang akan sampai ke tangan saya. Setelah 2 hari menunggu, barang saya sampai ke alamat dan saya merasa puas akan barang yang saya beli. Saya beri akun tersebut bintang 5 atas pelayanan pengiriman barang yang sampai tidak membuat saya kecewa. Baiklah, mungkin itu penjelasan dari jawaban ujian tengah semester saya di mata kuliah Customer Relationship Management. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf karena saya juga masih belajar di sini untuk bisa memperbaiki semuanya lagi. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.